Jadi saya juga minta maaf ya, eee, ini di sini ada jin yang perempuan yang senang dengan wajah laki-laki saya yang seperti ini, dan ada jin laki-laki yang senang dengan saya yang, eee, tidak memakai filter jenggot. Mereka ini adalah, saya nggak tahu ya, apa mereka ini adalah pasangan, jin pasangan gitu loh. Yang perlu kita harus tahu untuk negara, ini jin jin setan ini kita ini perlu perhatian perhatian lebih gitu loh, untuk negara, terutama untuk Majelis Ulama Indonesia yang di agama Islam dan di Kristen. Ini mungkin untuk yang kayak yang bisa kayak spiritual atau anak indigo atau indra indra keenam ya. Nah, ini apa ya? Perlu perhatian lebih dari kalian semua yang mempunyai anak-anak yang indigo, yang mempunyai indra keenam. Kita bantu negara gitu loh. Negara ini, kita bisa menghitung satu hari ada berapa orang yang uh, mengalami kasus kematian, ya kan? Atau menghadapi uh, kehidupan apa? Menghadapi kematian. Ya. Di negara Indonesia ini ada berapa provinsi, berapa kota, ya kan? Berapa desa, ya kan? Apa namanya? Jadi kalian itu harus laporan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akan laporan kepada pihak negara. Kenapa? Karena kematian manusia ini kalau nggak kita hitung, kita akan merasa rugi gitu. Kenapa rugi? Kita ini dilahirkan dari kecil, dari bayi, dibesarkan, habis itu langsung dibunuh. Ada yang jenazahnya dibawa keluarga, ada yang jenazahnya dicuri, ada, ya kan? Nah, itu kalian harus tahu. Nah, kalau kalian mencuri jenazah ibu saya, nggak mungkin kan? Kalau kalian mencuri, wah, buktinya kalian di atas pesawat dengan jenazah ibu saya, Ibu Enda, sudah terlacak kan tadi malam, ya kan? Jadi saya nggak tahu nanti apakah ibu saya atau saya mengenali wajah ibu saya kalau ibu saya diperkenankan oleh keluarga besar saya untuk live ketika sudah sehat, sudah sadar. Karena di catatan saya melihat, dari catatan saya ada organ tubuh yang, eh, ada gendang telinga, ada urat, ya kan, yang bermasalah, ada bagian mulut. Nah, waktu waktu saya merawat ibu saya, mulut ibu saya itu giginya seperti itu. Iya, saya berada di tempat tidur dengan ibu saya. Kalau adik saya kan di kamarnya kadang keluar. Tapi saya meminta bantuan adik saya, Wahyu Dani, ketika mau gotong ibu saya. Wahyu kan badannya kan gemuk, kadang Wahyu yang ini. Karena apa? Saya saat itu posisinya sakit. Sakit juga, sudah kurus. Jadi nggak kuat. Saya gotong ibu saya itu nggak kuat. Jadi kalau adik saya yang gotong kuat gitu. Dan kalau saya sudah males gitu, adik saya yang ganti gitu. Sampai
1 kali apa 2 kali dia, ibu saya buang kotoran dengan adik saya itu. Saya nggak akan lupain itu, enggak. Buat saya seperti itu apa, enggak. Semuanya cuman mungkin yang paling ngerasa kehilangan mungkin saya gitu kan. Kenapa dibilang saya? Karena saya dari kecil sudah jauh dari ibu saya gitu. Dan saya ngerasain banget jauh dari orang tua. Dari kecil sudah jauh. Saya sampai dari kecil itu bertanya-tanya kenapa ibu saya cerai dengan bapak saya, kenapa ya ibu saya kok menikah lagi dengan laki-laki lain gitu loh. Ya ibu saya ini menikah 3 kali di sini, di kehidupan di sini. Beda dengan kehidupan dia waktu jadi artis ya kan. Ya mudah-mudahan ibu saya masih tetap berada di TV dan dilihat oleh kalian, dan musuh-musuh yang berada di agama yang menyerang manusia, mereka akan ya sakit hati mungkin iya ya. Oh jangan di tante saya kan punya informasi. Apa kalian mau ngadu? Wah itu nanti apa mau ngadu tante Kiki dengan ibu saya? Jangan, ibu saya karena masuk TV, tante Kiki nggak masuk TV. Nggak. Oh tante Kiki udah masuk TV kok. Tante Kiki yang ini ibu saya sini ini ya. Iya, mereka yang akan terus kayak kayak rasanya itu marah-marah terus sama saya kan. Iya, kalau nggak jin nggak waras gitu loh. Jadi kalian itu kalau jadi manusia dimasukin jin seperti itu dan nggak ada angin nggak ada hujan, kalian itu mau marah-marah dengan saya, kan kalian itu kayak jin yang nggak waras gitu. Tahu jin yang nggak waras kali kan. Saya aja yang disusup oleh jin yang nggak waras aja, saya aja dibohongin sama kalian saya diem loh. Ayo, kenapa jadi kalian yang nggak waras? Makanya jangan jangan mau dimasukin sama jin ya. Kalau misalnya ada jin yang bilang sama kalian tentang informasi dan informasinya jujur sesuai dengan catatan di sini dan dia tidak ngompor-ngompori kalian, nah berarti itu jin yang gimana. Tapi ada yang ngomong sejelek-jeleknya jin adalah seburuk-buruknya manusia, benar. Ketika jin itu sudah tidak dikompromi, maka dia akan menyerang manusia tersebut. Seperti itu. Seandainya saja dulu saya waktu pernah diajak ke dukun saya, untuk perempuan perempuan itu untuk mau dengan saya tahu kalau kinerja kerjanya itu adalah yang bekerja adalah jin, saya nggak akan pernah mau untuk datang ke dukun atau ya, saya kenapa ya Pak Bu kok dijauhin sama orang itu, ya sudah gini baca ini aja, ini aja. Iya kayak yang orang bentongan itu, mbak-mbak siapa itu yang bentongan itu disuruh baca Yasin Fadila untuk Renita balik sama saya. Akhirnya saya baca kan habis sholat tahajud ya kan. Waduh, saya kalau seandainya tahu jin itu yang bekerja dan akhirnya saya dipisahkan, waduh nggak mau saya baca surat Yasin Fadila itu. Wah iya, waktu saya belajar agama Islam. Iya, Yasin Fadila itu kan ya surat Yasin yang dibaca di orang-orang meninggal itu loh, yang ada tulisannya itu loh. Nah, itu yang dijadikan ilmu dengan mereka gitu loh. Padahal itu adalah ajaran yang benar, cuman dijadikan ilmu dengan mereka. Jadi yang punya jin itu membuat agama Islam ini jelek. Iya, mengatasnamakan agama. Membaca surat ini ya nggak taunya jin yang ini.